terus setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami bawa, hati sebagai hamba. Kami mau terus taat ya Tuhan. Kami mau terus diajar Tuhan melalui renungan hari ini. Ajar kami memahami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Eskatologi, hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman seperti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, penghakiman terakhir, surga, neraka, dan masa depan umat manusia dalam konteks rencana keselamatan Allah selalu menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang, baik di kalangan orang percaya maupun masyarakat umum. Pertanyaan mengenai kapan dan bagaimana akhir zaman terjadi sering kali memenuhi pikiran mereka yang ingin mengetahui masa depan. Namun di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menekankan bahwa pemuridan di akhir zaman bukanlah soal mengetahui waktu yang pasti, melainkan kesiagaan dan keteguhan iman. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai pentingnya mengenal tanda-tanda zaman. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Lukas 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Permulaan penderitaan. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi?
apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan ianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan pada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Lukas 21 ayat yang ke-7 dan 19, Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang sangat relevan bagi kita sebagai murid yang hidup di tengah ketidakpastian dan berbagai tanda akhir zaman. Melalui pengajarannya, Tuhan Yesus menunjukkan pentingnya mengenal tanda-tanda zaman. Namun yang lebih utama adalah bagaimana sikap hati dan iman kita dalam menanggapi tanda-tanda tersebut. Ketika para murid bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Dalam Lukas 21 ayat 7. Mereka sangat tertarik kepada peristiwa akhir zaman dan penghancuran bait Allah yang telah disebutkan oleh Yesus sebelumnya. Namun Yesus tidak segera menjawab pertanyaan tentang kapan tepatnya hal itu akan terjadi. Sebaliknya, dia memberikan beberapa tanda yang menandai bahwa akhir zaman sudah dekat, termasuk munculnya para penyesat, perang, dan kekacauan di dunia. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa sejarah ada di bawah kendali Allah. Dan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini merupakan bagian dari rencananya yang sempurna. Meski peperangan, gempa bumi, dan bencana terjadi, murid Kristus tidak perlu takut. Kita percaya bahwa Allah adalah penguasa atas segala sesuatu. Dan sekalipun dunia tampak kacau, rencana keselamatannya tetap berjalan sesuai dengan kehendaknya. Sebagai murid yang bersiaga, kita perlu mengenali tanda-tanda zaman ini bukan sebagai sumber ketakutan, melainkan sebagai kesempatan untuk mengingat bahwa kedatangan Kristus semakin dekat. Kesiagaan kita seharusnya didasarkan pada pengertian bahwa Tuhan sedang bekerja dalam sejarah dan bahwa kita dipanggil untuk terus mempercayainya di tengah-tengah ketidakpastian dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah berbicara tentang tanda-tanda awal, Tuhan Yesus melanjutkan dengan memperingatkan para murid mengenai penderitaan yang akan datang. Di dalam Lukas 21 ayat yang ke-10 dan 11, Tuhan Yesus menyebutkan berbagai bencana besar yang akan terjadi di bumi, termasuk gempa bumi, kelaparan, dan wabah penyakit. Namun yang lebih menantang adalah peringatannya bahwa para murid akan dianiaya karena iman mereka. Lukas 21 ayat 12 sampai dengan 17. Mereka akan ditangkap, diserahkan kepada penguasa,
bahkan dibenci oleh orang-orang terdekat mereka. Bagi seorang murid Kristus di akhir zaman, penderitaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Yesus sendiri berkata bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Jika Yesus mengalami penganiayaan, maka para pengikutnya juga akan mengalami hal yang sama. Yohanes 15 ayat 20. Penderitaan bagi seorang murid bukanlah tanda kegagalan iman, melainkan tanda bahwa kita sedang mengikuti jejak Kristus yang juga menderita di dunia ini. Namun Yesus juga memberikan janji penghiburan di dalam penderitaan tersebut. Dia berkata, "Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang lawan-lawanmu atau dibantah lawan-lawanmu." Ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah penganiayaan, Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian. Roh Kudus akan menyertai kita, memberikan hikmat dan keberanian untuk bersaksi. Kesiagaan seorang murid di akhir zaman tidak hanya berarti mengenali tanda-tanda zaman, tetapi juga bersiap untuk tetap setia di tengah penderitaan dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, salah satu pernyataan yang paling menenangkan di dalam Lukas 21 ayatnya yang ke-18 dan 19 adalah janji bahwa sehelai rambut pun dari kepala kita tidak akan hilang. Kalau kita tetap bertahan, kita akan memperoleh hidup kita. Pernyataan ini tampak paradoks jika kita melihat bahwa Tuhan Yesus baru saja menyebutkan penderitaan dan penganiayaan yang akan dialami oleh murid-muridnya. Namun di sini terletak penghiburan terbesar bagi murid Kristus. Keselamatan kita tidak ditentukan oleh keadaan dunia atau penganiayaan yang kita hadapi, melainkan oleh ketekunan iman kita di dalam Tuhan. Janji bahwa sehelai rambut pun tidak akan hilang, menggambarkan pemeliharaan Allah yang penuh kasih atas umatnya. Bahkan di tengah penganiayaan dan penderitaan, hidup kita berada di tangan Tuhan yang berdaulat. Keselamatan yang dijanjikan bukan hanya mengenai keselamatan jasmani, tetapi keselamatan rohani yang bersifat kekal. Murid-murid Kristus yang bertahan hingga akhir akan menerima kehidupan kekal sebagai bagian dari warisan yang telah disiapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai murid yang hidup di zaman akhir, kita dipanggil untuk tidak terjebak dalam rasa takut atau spekulasi, tetapi untuk hidup dalam iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Pemuridan di akhir zaman adalah pemuridan yang bersandar pada pengertian bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu, bahwa penderitaan adalah bagian dari panggilan kita, dan bahwa ketekunan dalam iman adalah kunci untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dengan demikian, kita sebagai murid Kristus dapat menantikan akhir zaman bukan dengan ketakutan, tetapi dengan suatu pengharapan yang penuh akan kedatangan kembali Sang Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur untuk firman Tuhan dan perenungan yang sudah kami dengarkan bersama pada hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa akhir zaman adalah sesuatu hal yang pasti, walaupun mengenai harinya, mengenai kapannya, tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan anak pun tidak, hanya Bapa. Oleh karena itu adalah sangat penting untuk setiap kami dapat mengenal tanda-tanda zaman, dan kami dapat mempersiapkan diri kami dengan baik. Bukan karena kami takut akan kesudahannya, tetapi untuk kami lebih memacu diri kami, memaksa diri kami untuk dapat menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak Allah. Kami bersyukur bahwa dalam segala aspek kehidupan kami, Tuhan tetap menyertai kami. Oleh karena itu kami tidak perlu gentar akan masa yang akan datang, tetapi kami dapat memiliki pengharapan yang penuh akan kedatangan kembali Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kini kami berdoa, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.